Sahabat UMN, Iren di sini dan hari ini kita bakal seru-seruan ngebahas salah satu lembaga kampus UMN nih yang memiliki jaringan ya Pak ya. Betul. Dengan bagian internasional dan lokal dari Indonesia nih. Kali ini lembaga yang akan kita bahas adalah Global Office UMN. Hari ini saya bersama dengan siapa nih? Dengan Pak Bobi Arinto. Oke, ya. Pak Bobi selaku apa Pak? Saya manajer di Global Office UMN. Oke, baik. Pak Bobi ini adalah manajer di Global Office UMN ya guys. Jadi kantor Global Office-nya ada di mana nih Pak? Nah, ini kita sedang berada di kantor Global Office ya, adanya di gedung C lantai 2. Jadi posisinya persis di atas kantin. Persis di atas kantin. Oke, jadi mungkin belum semua sahabat UMN tahu nih Pak, Global Office UMN itu apa sih sebenarnya? Boleh dijelasin dulu nggak Pak, Ya, Global Office ini apa dan perannya gimana? Ya baik Airin ya. Jadi Global Office ini buat teman-teman yang belum pernah mampir ke kantor Global Office, ini adalah sebuah departemen yang mengelola kerjasama, ya, hubungan dan kerjasama. Jadi posisinya Global Office ini ada di bawah Wakil Rektor Hubungan dan Kerjasama, yaitu Profesor Dr. Mulyawati Siswanto. Sering juga dikenal sebagai WR4 UMN. Ya. Nah, program-program yang dikerjakan oleh Global Office itu berkaitan dengan hubungan dan kerjasama untuk pertama antar universitas, ya, baik dalam maupun luar negeri. Ya. Lalu yang kedua kerjasama dengan industri, ya, dengan perusahaan-perusahaan. Itu juga dalam dan luar negeri. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga pemerintah, ya, baik pemerintah Indonesia atau kementerian atau juga pemerintah di negara sahabat, ya. Nah, yang terakhir adalah kerjasama dengan non-government organization atau lembaga non pemerintah. Oke, jadi dari penjelasan Pak Bobi barusan kita dapat informasi baru ya sahabat UMN ya, karena mungkin sejauh ini teman-teman itu mikirnya kayak oh Global Office pasti mikirnya itu urusan sama kampus luar negeri gitu. Ternyata ada banyak pihak ya yang bekerja sama dengan Global Office. Ada perusahaan, ada universitas luar negeri, ada pemerintah dan non-governmental organization dan dari luar dan dalam negeri ya, Pak ya. Betul. Jadi di awal itu kantor ini namanya International Office, ya, karena memang awalnya mengelola hanya untuk kerjasama internasional. Tapi makin ke sini dikembangkan, tidak hanya internasional, tapi juga dalam negeri. Oleh karena itu, kemudian International Office mengubah namanya menjadi Global Office. Jadi worldwide ya, mau internasional maupun dalam negeri, semua dikelola untuk urusan kerjasamanya di kantor Global Office. Wih, itu ya cerita singkat ya tentang perluasan nama Global Office gitu ya Pak ya. Boleh cerita nggak sih Pak, belakangan ini apa sih program-program yang lagi dijalani sama Global Office? Ya, terutama biasanya para mahasiswa atau teman-teman yang memang berhubungan dengan Global Office itu tahunya tentang yang kerjasama internasional, ya, yang pertama. Karena memang Global Office ini mengelola kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, ya, mulai dari Australia, Malaysia, kemudian ke Filipina, Brunei, Korea, Jepang, sehingga ke Inggris, ke Eropa, ya, juga Amerika. Nah, programnya apa? Nah, programnya antara lain adalah student exchange, ya. Student exchange. Jadi pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa dari kampus-kampus negara lain itu ke sini, juga mahasiswa kita UMN ke sana gitu. gantian, ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua ada juga yang sifatnya pertukaran dosen, ya. Pertukaran dosen. Terakhir itu kita pertukaran dosen dengan UiTM, ya. Itu kampus besar di Malaysia yang memiliki lebih kurang 35 cabang di seluruh Malaysia, termasuk kampus yang paling besar di sana. Itu dosen dari Fakultas Bisnis mengajar di UiTM Malaysia selama lebih kurang 2 minggu. Kemudian dosen UiTM mengajar di UMN. Tukar-tukeran, ya.
Juga dengan Filipina ada Notre Dame Marble University ya, NDMU. Sama juga itu ya, pertukaran dosen. Nah, selain itu ada juga yang kerjasamanya bentuknya itu joint research, penelitian bareng ya, penelitian bareng antara dosen UMN dan dosen universitas di luar negeri. Nah, gitu ya. Riset bareng gitu ya Pak Riset ya? bareng, ya makanya kalau nanti teman-teman lihat di jurnal-jurnal bisa ketemu penelitian yang penelitinya dosen UMN dan dosen luar negeri, gitu ya. Termasuk juga penyelenggaraan conference atau penerbitan publikasi, ya publikasi ilmiah. Itu baru yang terkait dengan universitas di luar negeri, termasuk yang akan segera dibuat nih ya di tahun ini cukup banyak, yaitu selain student exchange adalah student mobility. Wah, Ya, jadi apa itu tuh Pak bedanya ya, itu student exchange program sama yang bentuknya lebih short term ya. Kalau student exchange itu kan 1 semester di luar negeri atau mahasiswa luar negeri ke sini 1 semester. Kalau student mobility sekitaran 2 minggu, ya 2 minggu. Jadi kalau teman-teman tertarik, misalnya Pak saya ingin student mobility ke luar negeri, ya bisa ke Korea misalnya. Ini pernah kita lakukan dengan Dankook University ya. Mahasiswa UMN ya berombongan pergi ke sana, ada kegiatan akademiknya, kemudian ada juga kegiatan yang belajar tentang budaya, termasuk belajar tarian K-pop. Wah. Ya, belajar tari K-pop, instrukturnya memang benar-benar instruktur K-pop ya. Ahli dari Dankook University. Ya, itu ada program seperti itu. Sisanya jalan-jalan ya. Nah, itu salah satu program. Yang program yang lain kebalikannya. Ada dari Swinburne University Australia ya. Itu mahasiswanya rombongannya ke UMN ya. Selama 2 minggu juga. Nah, mereka belajar di FTI, Fakultas Teknik ya dan Informatika. Mereka belajar di sini di kelas, lalu gabung dengan mahasiswa UMN, mereka merakit sebuah aplikasi. Wah, jadi kolaborasi gitu ya Pak ya? Aplikasinya itu adalah alat untuk bisa mendeteksi tingkat kelembaban tanah. Oh, keren ya. Keren. Tujuannya apa? Aplikasi itu kemudian dibawa ke desa ya di Tangerang, kawasan Tangerang, dan ditanam di tengah sawah itu dengan dukungan pakai sensor juga, ya, sensor surya untuk tenaga penggeraknya. Kemudian dia akan dihubungkan dengan handphonenya Pak Petani. Wah. Jadi kalau misalnya tanah ini kering, dia akan kasih notifikasi ke handphonenya Pak Petani supaya dialiri air. Jadi mengaliri airnya itu tidak terus-menerus. Tunggu notifikasi begitu, tit, nah, buka nih pengairannya, irigasinya. Itu keren sekali, bahkan sampai 2 kali sesi, ya, 2 batch itu mahasiswa Australia ke sini. Nah, itu yang student mobility. Kalau yang student exchange yang sudah pernah di UMN itu mahasiswa dari China, ya, dari China. Jilin International Studies University China. Kemudian ada juga dari Dankook University ya, for 1 semester ya. Kemudian dari Inha University Korea juga ada ya. Itu semua modelnya 1 semester. Kemudian ada juga yang mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain ya, selain dari beberapa negara itu. Ada juga yang terakhir itu dari Sierra Leone, ya, itu kawasan sekitaran Afrika Barat. Kemudian juga ada yang dari Belarusia, itu sebuah negara di sebelahnya Ukraina dan sebelahnya Rusia, ya, di sana, ya. Kemudian ada juga dari dari Iran juga ada, ya. Itu bekerjasama semua dengan Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kita juga bekerja sama dengan UTS Sumbawa. Ya, itu jadi programnya macam-macam. Dan sekarang nih, saat ini dibuat, apa tuh sekarang banget nih Pak? Ini sedang ada 3 mahasiswa dari University Brunei Darussalam di UMN. Dari Brunei. Ya. Nah, ini kedatangan para mahasiswa asing ini sebaiknya juga bisa ditemani oleh
para mahasiswa UMN mereka untuk bisa mempelajari bahasa Inggris, belajar budaya dan seterusnya, ya. Sangat menarik. Jadi nanti kalau ada program-program student exchange maupun mobility, silakan lihat-lihat info dari Global Office, ya. Wih, menarik banget ya Pak ya. Ternyata Ya. sekarang lagi banyak banget ya Pak program-program entah kita yang keluar atau mahasiswa dari luar negeri Ya. ke UMN gitu Betul, ya Pak. betul. Ya, termasuk sekarang ini yang lagi ramai itu program ISMA ya. ISMA, International. wah, salah satu program hot juga nih Pak ya. Indonesia International Student Mobility Award ya. Ini kerjasama dengan pemerintah ya Pak ya? Iya, dengan pemerintah, dengan Kemdikbud. Dan Airin ini salah satu awardee ISMA di 2022 yang mendapatkan kesempatan berangkat ke Australia ya, di Australia National University ya, ANU ya. Mungkin juga bisa cerita juga nih Airin nih, gimana waktu itu bisa dapat kesempatan itu dan gimana rasanya studi di Australia. Gimana tuh Airin tuh? Studi di luar negeri itu yang pasti banyak banget sih Pak pengalamannya yang beda dari di sini ya. Dan kalau mau diceritain panjang lebar mungkin jadi satu episode sendiri gitu ya Pak ya. Cuman ini kesempatan yang sangat baik sih teman-teman dan Global Office itu benar-benar sangat memfasilitasi banget sih kalau teman-teman UMN ya ada yang tertarik begitu. Ya. Kemarin itu yang ikut ISMA ada berapa orang ya Pak ya dari UMN? Jadi yang ikut ISMA itu ada 18. 18 orang 18 mahasiswa UMN mahasiswa. yang ke berbagai universitas Ya, di luar negeri. betul. Karena program ISMA ini ya Ya, Pak ya. dan Airin ini kesempatannya ke Australia ya. Betul, kalau saya ke Australia. Ada juga yang dapat kesempatan ke Jerman ya, ke Humboldt University ya. Juga ada yang ke Roma ya. Ada juga yang ke Hungaria ya, ke Spanyol ya, termasuk Korea ya. Korea dan juga Malaysia. Banyak sekali ya. Jadi mahasiswa UMN semester kemarin itu tersebar ya di berbagai negara di seluruh dunia ya. Bayangkan, dan itu semua beasiswa dari pemerintah. Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa kalau ada program ISMA jangan segan-segan untuk segera mendaftar. Ikutan guys. Ikutan program yang difasilitasi juga oleh Global Office UMN. Ikut registrasinya, daftar, siapa tahu dapat 1 semester di luar negeri, ya. Mulai dari Eropa, terus ya Asia sampai ke yang negara di selatan itu di Australia. Betul. Ya. Ini keren banget loh. Pengalaman yang sangat worth it ya teman-teman. Ya, sangat-sangat menarik karena kesempatan ini ya itu sangat-sangat berharga dan setiap tahun hanya sekali sesinya. Jadi pastikan mengetahui kapan informasinya dikeluarkan oleh Global Office, daftar ya, kemudian ikuti semua prosesnya ya sampai berangkat ya. Ini fully funded by government ya. Jadi benar-benar tinggal tarik koper aja nih teman-teman nih ya. Iya, betul nih. Ditanggung semua oleh pemerintah ya. Betul. Apa aja waktu itu, Airin? Komponen yang ditanggung sama pemerintah itu tiket pesawat kita ke sana sih Pak. ya. Visa, uang kuliahnya, sama biaya hidup. Tuh, luar biasa. Biaya hidup juga ditanggung ya. Betul. Oke. Kalau misalnya kita ngebahas nih Pak, ini kan ISMA ya Pak ya, program yang biasanya adanya itu setiap di awal tahun gitu Pak. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang di sepanjang tahun nih apa aja sih kira-kira program yang bakal dijalani sama Global Office gitu? Ya, jadi untuk yang tahun ini sejalan dengan program internasionalisasi dari UMN, maka Global Office ini pertama sangat mendorong untuk kegiatan yang namanya student exchange ya. Artinya pertukaran mahasiswa luar negeri ke UMN maupun mahasiswa UMN ke kampus-kampus di luar negeri ya. Dan ini saya mendorong untuk para mahasiswa UMN untuk ikut serta dalam program-program seperti ini ya, student exchange ya. Jadi bisa merasakan bagaimana rasanya internasionalisasi, membangun jejaring ya dengan teman-teman di berbagai negara di luar negeri. Kemudian memperlancar kemampuan berbahasa Inggris ya. Betul. Kemudian juga mempelajari budayanya ya. Dan tentunya juga selain akademik ada urusan jalan-jalannya juga. Betul Ya, wisatanya ini menarik loh ya. Iya. Nah, ini student exchange nih digalakan di tahun ini ya. Itu yang modelnya 1 semester.
Mungkin teman-teman taunya sementara ini yang sering diikuti adalah MBKM pertukaran mahasiswa ya dengan kampus-kampus dalam negeri. Itu juga dikelola oleh Global Office. Ya. Mahasiswa UMN belajar di kampus lain yang sama-sama di Tangerang atau di Jakarta maupun kebalikannya. Tapi kalau mau ke luar negeri ada juga yang student exchange ya. Jadi Global Office ini menangani keduanya ya, dalam maupun luar negeri. Itu yang program 1 semester. Kalau teman-teman mau program yang pendek-pendek aja, itu namanya student mobility ya. Program itu durasinya sekitar 2 minggu. Dan ini akan di-launch ya, ada sekitar 4 program dari UMN ya, dari setiap fakultas ya, dari Fakultas Bisnis, ya, Fakultas Teknik Informatika, kemudian Komunikasi, dan juga Seni dan Desain, masing-masing punya program student mobility ke luar negeri. Ya. Begitu juga kebalikannya. Ada kampus-kampus di luar negeri, termasuk yang ini, Indiana University of Pennsylvania. Nanti bulan Mei mereka udah bilang sekitar 20 mahasiswanya akan ke UMN untuk mobility. Ya. Nah, nanti gantian dari UMN ke kampus lain di luar negeri. Wah, keren banget ya Pak. Ternyata semester ini itu ada banyak banget ya teman-teman peluang untuk program-program Global Office nih. Ada yang kita pergi ke luar negeri, ada mahasiswa internasional dari luar negeri pergi ke UMN gitu ya Pak ya. Betul. Makanya ini sangat sayang kalau selama kuliah di UMN ini tidak tidak mencoba program-program yang sifatnya internasional. Karena tersedia loh di UMN. Betul. Nah Pak, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih keuntungannya ikut program kayak mobility program atau exchange program gitu Pak? Ya, jadi ini sejalan juga dengan tren ya. Tren apa tuh, bahwa Pak? sekarang ini kan kita semua globalisasi ya. Jadi kita juga harus memahami situasi yang terjadi di luar negeri ya. Langkah yang bisa dan mungkin untuk kita lakukan adalah pertama kita belajar di kampus mitranya UMN ya. Pergi ke luar negeri ya. Belajar bahasa di sananya ya, kemudian mempelajari bagaimana sih cara kuliah di luar negeri, sama nggak sih sama di Indonesia? Biasanya ada bedanya tuh. Nanti Airin mungkin bisa cerita tuh bedanya kayak gimana gaya kuliah di luar negeri sama di sini. Terus yang berikutnya belajar budaya ya, memahami budaya asing ya, gimana cara mereka berperilaku di jalan, bagaimana tentang mengelola sampah atau kebersihannya, ketertibannya, dan seterusnya, sampai melihat daerah-daerah wisata di sana. Nah, itu keren banget tuh, ya. Nah, jadi nggak melulu hanya belajar di kelas loh, ya. Mungkin Airin bisa sharing waktu di Australia gimana? Kalau di Australia sendiri itu dulu kita ada jalan-jalannya juga sih Pak. Kalau misalnya weekend gitu kan bisa jalan-jalan ke taman terdekat atau ke museum terdekat gitu. Kalau di waktu kelasnya gimana? Kalau waktu bedanya kelasnya sama itu di sendiri, Indonesia, aku yakin kalau teman-teman di kampus-kampus lain itu beda juga sih kurikulumnya ya. Tapi kalau di Australia sendiri perbedaan utama dari belajar di kampus sama yang di Indonesia lah, itu adalah mereka setiap mata kuliah itu ada 2 kelas nih Pak. Jadi ada lecture-nya, ada tutorialnya. Jadi dosen ngajar sama kita diskusi sama temen itu dibedain nih kelasnya. Jadi seminggu untuk 1 matkul bisa 2 kali masuk. Begitu sih Pak yang paling besar perbedaannya. Dan terutama mungkin juga sebelum datang ke kelas itu harus sudah ada baca reading, buku dulu kan? Betul. Reading Setiap minggu tuh ada materi readingnya yang berbeda-beda ya. Kalau nggak reading dulu, wah bingung bisa nanti kelabakan di kelas. Di kelas kita nggak ngerti karena dosennya itu udah langsung cas-cus tentang bahan bacaannya gitu. Ya itu ya, menarik ya. Menarik. Tapi butuh penyesuaian juga ya Airin ya. Itu hampir di negara-negara luar negeri itu model pembelajarannya seperti itu ya. Menarik buat teman-teman untuk lihat kayak gimana sih ya belajar di sana. Betul. Incip-incip ya budaya dan suasana lah di negara orang gitu ya Pak. Nah, termasuk juga itu memperluas jejaring ya, networking. Jadi networking nggak cuma di Indonesia tapi juga dengan teman-teman di luar negeri. Siapa tahu ya nanti misalnya kalau bekerja ingin juga bekerja di dunia internasional ya, di negara lain, atau siapa tahu mau membangun bisnis
dengan teman-teman dari negara lain. Ya, kalau sudah kenal kan enak. Betul, udah ada koneksi gitu lebih gampang ya Pak mau ngapa-ngapain. Mau studi lanjut, ya, master degree maupun yang doctoral degree bisa nanti di luar negeri, karena sudah punya pengalaman. Betul. Ya. Wah, ternyata banyak banget ya sahabat UMN manfaat untuk mengikuti macam-macam program Global Office nih, termasuk mobility dan exchange ya Pak ya. Ya betul ya. Jadi banyak program yang bisa diikuti. Jadi teman-teman diharapkan pantau terus tuh ya. Kalau misalnya ada email student yang datang dari Global Office, ikuti ada program apa saja ya. Atau juga bisa lihat di landing page-nya Global Office di website UMN ya. Buka umn.ac.id, kemudian cari di situ ada Global Office. Nah, itu ada informasi di sana. Bisa dicatat ya teman-teman yang pengen mencari tahu lebih lanjut nih tentang program-programnya Global Office ya Pak ya. Dan mungkin bisa juga langsung datang ke kantornya sini. Ya betul, silakan mampir ke sini, nanti dibantu dengan kakak-kakak yang ada di Global Office. Betul. Oke nih Pak, sebelum kita mengakhiri podcast ini mungkin kita bakal nanya sesuatu yang mungkin ada di pikirannya sebagian besar teman-teman nih Pak. Ya. Ayo, terkait apa ya Pak? Apa Nah, biasanya kalau misalnya mendengar, oh kuliah ke luar negeri, yang ada di pikiran orang-orang itu kan pasti mahal ya Pak ya? Ya. Kayak, waduh pasti perlu pengeluaran banyak nih. Kalau menurut Pak Bobby sendiri gimana sih kalau misalnya teman-teman itu terkendala sama biaya gitu? Sebetulnya antara banyak atau tidak itu memang relatif ya. Bisa jadi sangat sedikit atau minimalis kalau ikut program-program beasiswa kayak ISMA ini. Ya, jadi ini kan tadi disebutkan ya, semuanya ditanggung ya, uang sakunya, transportnya, juga biaya kuliah di sana ya. Jadi tinggal bawa koper aja itulah. Itu kan sangat minim ya. Bawa koper membawa diri gitu ya. Yang kedua adalah yang student exchange. Kalau student exchange itu teman-teman kuliahnya cukup bayar di UMN, uang kuliahnya, tapi pelaksanaan kuliahnya di luar negeri, ya, di mitranya UMN, ya. Nah itu yang kedua, ranking keduanya, ya. Yang ketiganya, kalau mau misalnya tidak 1 semester, bisa coba dulu yang student mobility, ya. Itu hanya 2 minggu, ya. 2 minggu ikut coba kuliah di kampus lain, ya. Ditambah juga belajar budaya dan kemudian jalan-jalan. Itu 2 minggu. Jadi punya experience, oh kayak gini ya, gitu ya. Jadi ada 3 model itu. Model yang lain masih banyak loh sebetulnya kalau teman-teman mau browsing gimana caranya dapetin further study atau apa yang kaitannya dengan scholarship atau beasiswa. Oke teman-teman, ternyata biaya itu bukan menjadi masalah yang menghalangi teman-teman untuk ikutan program Global Office ya, karena dengan manfaat yang sebesar itu ternyata ada banyak solusinya ya Pak ya, termasuk dengan bayar uang kuliah setara dengan biaya kuliah di Indo tapi dapat kuliah di luar negeri gitu. Atau kayak program singkat gitu ya, mengalami pengalaman budaya dan belajar di negeri orang tapi sebentar aja, nggak terlalu terikat lama gitu ya Pak ya. Pilihannya macam-macam. Semuanya bisa didiskusiin langsung ke sini. Bisa tanya ke sini atau lihat di website. Oke, keren banget ya, ternyata banyak banget peluang untuk teman-teman yang pengen lebih memperluas pengalaman berkuliahnya gitu ya Pak ya. Betul, ya. Jadi pesan saya sih selama teman-teman ini berkuliah di UMN, manfaatkan peluang-peluang ini ya. Jadi usahakan berpikir jauh ke depan dan memanfaatkan maksimal apa yang bisa didapatkan atau peluang-peluang yang bisa diraih ya, yang difasilitasi oleh UMN melalui Global Office tentunya ya, program yang internasional maupun program dalam negeri ya. Oke, makasih pesan penutupnya ya Pak Bobby ya. Sama-sama, terima kasih. Oke teman-teman, gimana? Ternyata keren banget kan? UMN sudah memfasilitasi teman-teman untuk menunjang aktivitas akademik dan non-akademik teman-teman nih, baik di dalam dan luar negeri. Untuk teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, tunggu apa lagi? Ayo cek media sosial kita di website www.umn.ac.id dan Instagram @universitasmultimedia_nusantara, TikTok join.umn, dan YouTube Universitas Multimedia Nusantara. Yes. Dadah, sahabat UMN. Ya, dah.